PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang di Sulawesi Utara menjadi level 4 atau awas. Peningkatan status ini didasari karena aktivitas vulkanik Gunung Ruang yang kembali erupsi. Kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeyo di distrik Homeyo. Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024 menghadiri rapat koordinasi komunikasi jelang penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 1 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brida Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang di Sulawesi Utara menjadi level 4 atau awas. Peningkatan status ini didasari pada peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Ruang yang kembali erupsi dengan ketinggian kolom diperkirakan mencapai 2.000 meter. Masa tanggap darurat akibat erupsi diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Dapat saya gambarkan dibanding dengan situasi erupsi pada yang lalu tanggal 17 ini agak lebih parah ini Pak kondisi. Banyak rumah ambruk, baru aktivitas lumpuh. Yang kita ketahui per dini hari tadi pukul 1.30 itu statusnya kembali dinaikkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari level 3 menjadi level 4. Nah, sebagai konsekuensi dan implikasi dari kenaikan status ini, kita kembali lagi ke situasi 2 minggu yang lalu. Artinya ada kawasan-kawasan yang harus dikosongkan dengan alasan apapun, tidak boleh ada masyarakat, tidak boleh ada aktivitas. Untuk status level 4 ini, 2 minggu yang lalu kita ketahui bahwa jarak radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan, artinya masyarakat harus dievakuasi itu 6 km. Akan tetapi berdasarkan evaluasi dari aktivitas dan dampak dari erupsi Gunung Api Ruang dini hari tadi hingga pagi hari tadi masih terjadi erupsi yang lontaran batu pijarnya mencapai titik posko pengungsian di Desa Apengsala di utara Pulau Tagulandang. Sebelumnya pada erupsi 2 minggu yang lalu daerah titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar. Akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga PVMBG menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi 7 km.
Nah, sebagai implikasi dari kondisi ini mungkin kita bisa lihat di slide-nya. Yang sebelah kiri ini adalah erupsi pada fase pertama 2 minggu yang lalu. Sedangkan yang digambar di sebelah kanan itu adalah erupsi gunung api Ruang dini hari tadi. Jadi sekuensial dari kenaikan level aktivitas atau status level dari gunung api Ruang ini tanggal 16 April itu level 2. Kemudian 16 April pada hari yang sama pada sore harinya 3 jam setelah dinaikkan menjadi level 2 itu kembali dinaikkan menjadi level 3. Besok harinya pada tanggal 17 April itu dinaikkan menjadi level 4. Kemudian 22 April itu 5 hari setelahnya aktivitas Gunung Ruang sempat turun sehingga aktivitas masyarakat kemudian di Tagulandang mulai kembali pulih dan status tanggap darurat dari erupsi Gunung Ruang yang sebelumnya itu telah dihentikan kemarin tanggal 29 April. Akan tetapi pada 30 April dini hari tadi pukul 1.30 kembali naik status level gunung api menjadi level 4. Artinya ini kemudian kawasan-kawasan yang sebelumnya telah dikosongkan dan masyarakat mulai kembali, ini mulai harus kita kosongkan kembali dan saat ini sedang berjalan proses evakuasi tersebut. Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali erupsi. Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin BMKG setidaknya telah menerbitkan peringatan dini cuaca signifikan untuk penerbangan terkait abu vulkanik sebanyak 9 kali. Berikut update perkembangan erupsi Gunung Ruang dari BMKG. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Pramudian Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update erupsi mengenai Gunung Ruang. Letusan pada tanggal 30 April 2024, Meteorological Watch Office atau MWO Ujung Pandang yang berada di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin Makassar setidaknya telah menerbitkan peringatan dini cuaca signifikan untuk penerbangan terkait abu vulkanik atau sigmat vulkanik es sebanyak 9 kali. Sobat BMKG, sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Ruang berdampak pada keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan masyarakat di sekitar Gunung Ruang. Abu vulkanik dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, batuk, iritasi mata, paru-paru, dan kulit. Penutupan operasional Bandara Samratulangi di Manado dan Jalaluddin Gorontalo diperkirakan hingga 1 Mei 2024 pada pukul 4 UTC atau pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sobat BMKG sekalian, selanjutnya kami BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperbarui informasi dari BMKG melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau aplikasi BMKG yang dapat Sobat unduh melalui App Store dan Play Store. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa. Unit 5 Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 11 tersangka yang terjerat kasus judi online melalui website Cuaca 77 yang beroperasi pada bulan Januari hingga 26 April 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, mengungkap pelaku tindak pidana kasus judi online melalui website Cuaca 77 yang menawarkan beberapa permainan judi online, yaitu berupa slot, live kasino, tembak ikan, e-games, dan sambung ayam pada Selasa 30 April 2024. Para pelaku tersebut ditangkap di lokasi yang digunakan untuk pengoperasian judi online website Cuaca 77, yaitu di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 kartu ATM, 6 unit monitor, 3 CPU, 9 unit laptop, serta 27 unit handphone. Website judi online Cuaca 77 memiliki omset mencapai 10 miliar selama beroperasi kurang lebih 4 bulan yang terhitung dari Januari hingga 26 April 2024. Dan saat ini, website tersebut sudah dilakukan pemblokiran dan sudah tidak dapat diakses. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aksinya antara lain bahwa para pelaku ini melakukan perjudian secara online dengan menggunakan website yang bernama
Cuaca 77 yang menawarkan beberapa jenis permainan judi antara lain slot, kemudian sport, live casino, tembak ikan, lotre ataupun togel, e-games, dan sabung ayang dengan menggunakan platform pembayaran baik itu melalui rekening perbankan maupun menggunakan e-wallet, dana untuk melakukan deposit agar dapat memainkan dan mengoperasikan perjudian online tersebut. Akibat perbuatannya, ke-11 pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeyo di Distrik Homeyo, Intan Jaya pada Selasa pagi. Penyerangan tersebut akibatkan 1 warga sipil meninggal dunia. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengatakan penyerangan ini mengakibatkan 1 warga sipil suku Toraja Alexander Parapak berusia 20 tahun meninggal dunia akibat terkena tembakan dari KKB pada bagian dada kirinya. Dari penyerangan terdapat 1 warga sipil meninggal dunia. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri tembus ke punggung bagian belakang. Identitas dari korban yaitu Alexander Parapak, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Makale 17 Maret 2004. Yang bersangkutan merupakan suku Toraja. Sampai dengan berita diturunkan, korban saat ini sedang dilakukan evakuasi. Satres Narkoba Polres Tulung Agung menangkap 4 orang yang diindikasikan sebagai komplotan atau jaringan pengedar narkoba beserta barang bukti sabu seberat 251 gram. Salah satu pelaku diantaranya terdapat seorang oknum polisi yang terlibat. Kapolres Tulung Agung AKBP Teguh Arsya Khadafi akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Hari ini kami dari Polres Tulung Agung, terutama dari Sat Narkoba Polres Tulung Agung akan melaksanakan kegiatan rilis di mana kami akan mengungkap terkait dengan 2 peristiwa. Pengungkapan narkoba. Yang pertama yang akan kami rilis pertama adalah ini dulu ya, kayu aja. Ini dulu kan. Siap. Terkait dengan hasil ungkap narkoba pada tanggal 17 April 2024, di mana pada perkara ini terjadi di wilayah Boyolangu, di mana kami dari pihak Sat Narkoba Polres Tulung Agung mendapatkan informasi terhadap seseorang yang kemudian diketahui mencurigakan, kemudian dilakukan pengamanan dan diketahui yang bersangkutan atas nama AM alias Pelolong, warga Sidorejo, Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Pada dirinya ditemukan 1 buah poket berisi metamfetamin atau sabu dengan jumlah 0,3 gram. 0,3 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan kemudian diketemukan pipet kaca, sedotan, tutup botol, dan handphone serta sepeda motor. Dari diri saudara AM ini kemudian kami kembangkan dan ternyata saudara AM ini berencana menggunakan bahan psikotropika tersebut bersama-sama dengan oknum anggota Polri, yaitu saudara DW. Sehingga kemudian kami melakukan pengamanan tentunya dari Sipropam, mengamankan saudara DW, kemudian kami melakukan pemeriksaan.
Di balik pengungkapan kasus pencurian 37 unit sepeda motor, Ibda Suparno, Kasih Humas Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, melakukan aksi heroik menghadapi pelaku curanmor bersenjata samurai. Sebelumnya, Ibda Suparno menerima informasi dari jajaran Reskrim Polsek Tambora mengenai beberapa ciri-ciri pelaku curanmor yang sering beraksi dan meresahkan masyarakat. Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat menjadi perhatian publik. Pasalnya berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan jumlah hasil curian yang tak tanggung-tanggung, yakni sebanyak 37 unit sepeda motor. Di balik keberhasilannya tersebut, ternyata ada andil dari Ibda Suparno, seorang Kasih Humas Polsek Tambora yang juga aktif sebagai Ketua RW. Saat melakukan patroli di lingkungan tempat tinggalnya, Ibda Suparno mencurigai seorang yang tidak dikenal sedang mengintai sepeda motor yang akan dicuri. Namun ketika akan dilakukan penangkapan, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata samurai. Dengan keberaniannya, Ibda Suparno berhasil mengamankan pelaku dan menemukan barang bukti kunci letter T di kantong pelaku. Awal mulanya kejadian pembunuhan kasus curanmor Polsek Tambora ini awalnya dari wilayah saya, khususnya RW Kendang. Tanggal 20 April itu terungkap ada 2 pelaku yang masuk wilayah saya, terekam CCTV yang jumlahnya ada 9 titik. Nah, pelaku itu masuk wilayah kita, kemudian kita periksa. Dengan adanya 2 pelaku ini, akhirnya semua terkurung lah. Wilayah itu wilayah terkurung semua karena semua itu ada portalisasi. Itu proses itu dari programnya Bapak Kapolsek. Kemudian kita periksa kedua pelaku ini, terdapat salah satu pelaku yang akan menusuk perut saya, akhirnya bisa kita amankan. Yang kedua, satu pelaku ini ada ditemukan obeng sama. Polres Jepara amankan sejumlah pasangan tak resmi diduga berbuat asusila. Aparat kepolisian mendapat aduan melalui nomor telepon call center Polri dan WhatsApp Siraju Polres Jepara. Sebanyak 3 pasangan tak resmi berusia belasan hingga puluhan tahun digerebek di sebuah kos-kosan di Kecamatan Jepara Kota dan langsung digiring ke Mapolres Jepara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melalui Kasubsi Penmasih Humas Polres Jepara, Ibda Puji Sri Utami, melaporkan Polres Jepara melalui tim patroli presisi Siraju telah melakukan razia di beberapa lokasi yang sering dijadikan tempat mesum seperti kos-kosan di Kecamatan Jepara Kota. Polres Jepara mendapati 3 pasangan bukan suami istri di 3 kamar kos yang diduga tengah berbuat asusila. Mereka langsung diamankan ke ruang penyidikan Satreskrim Polres Jepara untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Selain mengamankan ketiga pasangan tersebut, petugas juga memberi imbauan dan peringatan kepada para pemilik maupun pengelola rumah kos agar tetap mematuhi peraturan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.